Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arsika. Di sini saya akan membahas materi mengenai kejang demam dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri. Tolong disimak ya. Baiklah teman-teman, materi yang akan kita bahas itu mencakup tentang definisi dari kejang demam, terus ada klasifikasi dari kejang demam, pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis, lalu prognosi, lalu penata laksanaan, serta edukasi pada orang tua ataupun keluarga pasien. Kata kejang demam itu sudah familiar di telinga kita, tapi sebenarnya apa itu kejang demam? Jadi teman-teman, kejang demam merupakan suatu bangkitan kejang pada kenaikan suhu tubuh atau suhu rektal itu sekitar 38 derajat Celcius. Lalu kejang demam ini disebabkan oleh proses ekstrakranium. Klasifikasi kejang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kejang sederhana, lalu yang kedua ada kejang kompleks. Kejang sederhana itu berlangsung secara singkat atau kurang dari 15 menit dan tidak terjadi kejang berulang. Kejangnya umum berbentuk tonik dan atau klonik tanpa gerakan vokal. Yang kedua itu ada kejang kompleks. Kejang kompleks ini berlangsung lama atau lebih dari 15 menit dan dapat berulang dalam 24 jam. Lalu kejang ini kejang vokal atau parsial. Untuk penegakan diagnosis pada kejang demam itu dapat dilakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu ada pemeriksaan laboratorium. Jadi pemeriksaan laboratorium ini dilakukan untuk mengetahui sumber infeksi yang menjadi penyebab demam ataupun keadaan lain seperti gastrointestinal dehidrasi yang disertai oleh demam. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan darah perifer, pemeriksaan gula darah, serta pemeriksaan elektrolit pada tubuh. Pemeriksaan yang kedua itu ada pemeriksaan fungsi lumbal, yaitu pemeriksaan cairan cerebrospinal yang dilakukan untuk menegakkan ataupun menyingkirkan dugaan terjadinya meningitis. Jadi pada anak bayi yang berusia kurang dari 12 bulan itu sangat dianjurkan, sementara itu pada bayi 12 hingga 18 bulan itu dianjurkan, dan pada bayi lebih dari 18 bulan itu dilakukan tidak rutin. Pemeriksaan penunjang yang terakhir yaitu melalui pencitraan dengan MRI atau CT scan. Jadi pemeriksaan ini dilakukan apabila adanya indikasi seperti kelainan neurologik yang menetap, lalu adanya indikasi varesis nervus 6 dan adanya papilledema. Dan selanjutnya ada prognosis. Yang pertama ada kecacatan atau kelainan neurologis. Kecacatan tidak pernah dilaporkan karena komplikasi dari kejang demam. Begitu juga kematian. Kematian tidak pernah dilaporkan akibat komplikasi dari kejang demam. Sementara itu, kelainan neurologis dapat terjadi pada sebagian kecil kasus apabila kejang terjadi lama baik umum ataupun vokal. Jadi ada beberapa faktor risiko kemungkinan berulangnya kejang demam. Yang pertama adanya riwayat kejang demam pada keluarga, lalu usia yang kurang dari 12 bulan, temperatur rendah pada saat terjadinya demam, dan cepatnya kejang setelah demam. Apabila terdapat faktor resiko di atas itu dapat berkemungkinan 80% berulangnya kejang demam. Tetapi apabila tidak berulangnya kejang demam itu kemungkinan 10 hingga 15%. Selanjutnya itu ada faktor resiko epilepsi. Yang pertama
pertama, kejang demam kompleks, lalu riwayat epilepsi orang tua, dan yang terakhir itu ada kelainan neurologis atau perkembangannya jelas sebelum terjadinya kejang demam pertama. Jadi, masing-masing dari faktor resiko ini akan meningkatkan terjadinya epilepsi itu 4-6%. Apabila dikombinasi itu dapat meningkatkan terjadinya epilepsi itu 10-49%. Penata laksanaan kejang demam yang pertama yaitu diazepam rektal dengan dosis 0,5 hingga 0,75 mg per kilogram berat badan anak. Apabila masih belum berhenti, itu dapat diberikan sekali lagi dengan dosis yang sama oleh orang tua. Namun apabila masih belum berhenti, itu seharusnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Penanganannya itu berupa diazepam intravena. Apabila masih belum berhenti, diganti dengan phenytoin intravena dengan dosis 10 hingga 20 mg per kilogram berat badan per kali dengan kecepatan 1 mg per kilogram per menit. Apabila sudah berhenti, maka selanjutnya itu akan dilakukan pengurangan dosis pada phenytoin yaitu 4 hingga 8 mg per kilogram berat badan. Apabila masih belum berhenti, itu dapat dilakukan rawat inap dan penata laksanaan yang selanjutnya itu disesuaikan dengan klasifikasi dari kejang demam tersebut. Penata laksanaan demam untuk menghindari kejang pada anak itu dapat diberikan antipiretik berupa paracetamol ataupun ibuprofen. Jadi untuk paracetamol dapat diberikan dengan dosis 10 hingga 15 mg per kilogram berat badan per kali yang dapat diberikan 4 kali sehari dan tidak lebih dari 5 kali sehari. Untuk ibuprofen itu diberikan dengan dosis 5 hingga 10 mg per kilogram berat badan per kali yang diberikan 3-4 kali sehari. Penata laksanaan demam untuk menghindari terjadinya kejang itu dapat diberikan antikonvulsan dengan diazepam, yaitu kalau oral itu dapat memberikan dosis 0,3 mg per kilogram setiap 8 jam. Untuk rektal itu dapat diberikan 0,5 mg per kilogram setiap 8 jam. Tetapi perlu diingat apabila dosis diazepam terlalu tinggi itu dapat menyebabkan efek samping seperti ataksia, irritable, dan sedasi. Pemberian obat reumat itu diberikan apabila terdapat indikasi berupa kejang lama lebih dari 15 menit, lalu kelainan neurologis yang nyata, lalu kejang fokal, kejang berulang 2 kali atau lebih dalam 24 jam, dan kejang demam pada bayi yang umurnya kurang dari 12 tahun. Untuk penata laksanaan reumat itu bisa menggunakan antikonvulsan berupa asam valproat dengan dosis 15-40 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2-3 dosis. Lalu bisa juga menggunakan phenobarbital dengan dosis 3-4 mg per kilogram per hari dalam 1-2 dosis. Untuk lama pengobatan reumat ini, pengobatan diberikan selama 1 tahun, bebas kejang, kemudian diberhentikan secara bertahap selama 1-2 bulan. Para orang tua itu diharapkan untuk tidak khawatir apabila anak mengalami kejang demam karena prognosis dari kejang demam sendiri itu baik, yaitu tidak adanya laporan kematian ataupun kecacatan yang disebabkan oleh komplikasi kejang demam. Selain daripada itu, apabila anak mengalami kejang demam, sebaiknya orang tua itu memberikan penanganan yang pertama, yaitu dengan memberikan diazepam rektal, yaitu dengan dosis 0,5 hingga 0,75 mg per kilogram berat badan anak. Apabila masih belum berhenti, itu dapat diberikan sekali lagi dengan dosis yang pertama. Tetapi apabila masih belum berhenti kejang tersebut, itu sebaiknya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Selain daripada itu, orang tua harus memastikan faktor resiko terjadinya kejang berulang seperti adanya faktor riwayat keluarga, lalu umur anak yang kurang dari 12 bulan, lalu temperatur yang rendah pada saat anak mengalami kejang, dan cepatnya terjadi kejang pada saat demam.
Sebaik-baiknya pengobatan lebih baik pencegahan. Jadi pencegahan yang dapat dilakukan itu yaitu pada saat anak mengalami demam, sebaiknya ibu dapat memberikan antipiretik ataupun antikopulsan. Untuk antipiretik itu dapat berupa paracetamol dengan dosis 10 hingga 15 mg per kilogram berat badan per kali, dapat diberikan 3-4 kali sehari, tidak lebih dari 5 kali sehari. Sedangkan untuk ibuprofen itu dapat diberikan dosis 5 hingga 10 mg per kilogram berat badan per kali, dapat diberikan 3-4 kali sehari. Untuk antikopulsannya itu dapat menggunakan diazepam dengan oral dengan dosis 0,3 mg per kilogram berat badan, dapat diberikan 8 jam sekali. Penggunaan diazepam sendiri itu perlu diperhatikan karena jika dosisnya terlalu tinggi itu dapat menyebabkan efek samping berupa ataxia, lalu sedasi dan irritable. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua pada anak yang mengalami kejang kembali, yang pertama yaitu tetap tenang dan tidak panik. Lalu kendorkan pakaian terutama pada bagian leher. Lalu ukur suhu, observasi dan lamanya kejang, dan berikan diazepam secara rektal. Lalu apabila kejang setelah 5 menit masih terjadi kembali, itu sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Tetapi apabila kejang tersebut berhenti, maka jangan berikan lagi diazepam tersebut. Baiklah teman-teman semua, itu dia video mengenai kejang demam. Semoga teman-teman semua dapat memahami video tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.